Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Iskandar, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Narmada, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun 1445 Hijriah akan bersama-sama kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Narmada. Acara terakhir yaitu pengajian sekaligus doa. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Dian Sapitri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudari Melinda Dian Sapitri. Acara ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Narmada. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Iskandar, pada yang terhormat Bapak Ustadz Marna, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hari ini kesempatan, kesehatan, dan rahmatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti tausiah ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Iskandar membawa keberkahan untuk kita, membawakan manfaat dan menjadikan semua yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah kita. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari sama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena sholawat kita, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, nantinya kita di hari yaumil hisab, di hari perhitungan, di hari yaumil akhir kita dijadikan umat beliau yang akan diberikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, momen kelahiran Nabi adalah berkah untuk kita semua. Kenapa? Karena dengan kelahiran Nabi kita mendapatkan hidayah iman Islam. Seandainya Nabi Muhammad tidak dilahirkan, kita mungkin tidak beragama Islam. Betul ya? Jadi keberkahan kelahiran Nabi Muhammad itu juga sangat diharapkan oleh keluarga beliau. Sampai paman beliau itu sangat bangga dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita anak-anak sebagai umatnya wajib berbangga, wajib berbahagia karena kelahiran beliau
bukan kita rayakan bukan karena tradisi saja ya. Kadang-kadang orang-orang atau kita menganggap Maulid Nabi itu tradisi. Dengerin dulu, nanti gantian ngomong. Jadi anak-anak, kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya? Tahun gajah. Kalau nggak salah, Tuan Guru nanti yang jelaskan ya. 800 sekian Masehi mungkin. Nah sekarang 1445 Hijriah. Sudah hampir 1500 tahun Hijriah. Jadi Islam datang itu sudah hampir 1500 tahun. 1445. Kalau Masehi 2023. Jadi Hijriah itu tahun Islam ya anak-anak. Jangan salah ya, Hijriah itu tahun Islam, tahun milik kita orang umat Islam. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ini anak-anak menjadikan tonggak baru di Mekah pada saat itu dan cahaya di seluruh dunia semesta alam saat itu. Karena apa? Dengan kelahiran Nabi Muhammad, keberkahan di seluruh semesta alam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita hanya memperingati Maulid, sekedar memperingati? Kalau di kampung-kampung anak-anak ada lomba baca Al-Quran, pidato Islami, azan. Tapi ada juga loh yang panjat pinang, bener nggak? Sesuai enggak itu? Nah anak-anak, seharusnya kita memperingati itu dengan memperbanyak meneladani perilaku, betul? Meneladani perilaku Nabi Muhammad. Kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi lakukan kita lakukan. Contoh paling kecil, makan dengan tangan kanan, makan dengan saya lihat kalian, mohon maaf, saya lihat makan tangan kiri, jalan ke sana kemari, sampah dibuang ke sana kemari. Mengikuti sunnah Nabi enggak? Kemudian selain sunnah juga kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad yang sopan kepada gurunya, mendengar bapak ibu guru, berbakti kepada orang tua, sayang kepada teman-temannya, bukan tambah berkelahi. Itu akhlak Nabi, saling sayang, menyayangi, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda atau kecil. Jadi selain sunnah kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, selain itu sebagai pelajar kalian juga harus menuntut ilmu. Bayangkan Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca, dengerin, listen to me. Nabi Muhammad itu pertama tidak bisa membaca. Makanya ayat yang turun adalah apa? Hah? Iya. Dalam bahasa Indonesianya bacalah. Iqra, bacalah. Ada Iqra? Ya, bacalah. Jadi sebagai siswa jangan malas-malas membaca. Itulah ilmu kita. Kalau tidak dari membaca, tidak mungkin kita dapat ilmu. Dapat kalau dari mendengar, dapat juga ilmu. Tapi paling tidak Rasulullah mengajarkan kita bacalah. Baca dulu. Berarti kalian pada saat belajar banyak-banyak membaca, bukan banyak-banyak main HP. Di rumahnya nggak pernah pegang buku, yang dipegang adalah HP. Benar ya? Mengaku ya? Nomor 1 Tuan Guru nih anak-anak SMP 3 memegang HP. Jadi mulai sekarang anak-anak dengan meneladani Rasulullah, belajar dengan baik,
mudah-mudahan kalian berguna untuk nusa bangsa, orang tua bisa dibanggakan orang tuanya ya. Mungkin itu dari Bu Guru, kurang lebihnya nanti yang banyak akan diberikan ilmu oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Iskandar, nanti yang banyak memberikan kalian tausiah-tausiah yang mudah-mudahan kalian bisa menyerap dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf Tuan Guru atas kesalahan, kilaf, kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pengajian sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Iskandar MPDI. Pada beliau kami Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 SMP Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Narmada atau Nurmada. Nurmada, Narmada itu yang kurang tepat Ibu. Gini. Beserta para wakil-wakil Ibu Kepala Sekolah, yaitu waka kesiswaan, waka kurikulum, dan seluruh waka-waka. Para dewan guru, para staf, dan juga siswa-siswi yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi sekarang ini kita berada di auditorium, apa garan nih, aula lamun cara bahasa keren sekecil nu auditorium jage hanya lamun salah aja priri senang. Jadi ini kalau kelas-kelas SMP aliyah itu aula untuk kita memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan dengan cara panjang umurnya atau tiup lilin. Jadi cinta Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 tahun 500 petung dasa seki maski 500 petung dasa seki. Tahu kenal 500 petung dasa seki? Adik tahu bahasa Sasa kenang kene 571 maski.
Hijriyah belum ada saat Nabi dilahirkan. Tahun Hijriyah itu ada pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kenapa? Karena yang ada pada kelahiran Nabi itu adalah tahun Mashi. Mashi ini dimulai pada masa kelahiran Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Makanya sebelum Mashi, lamun baca sejarah-sejarah dunia mengatakan SM sebelum Mashi. Kenapa sebelum Mashi? Berarti itu sebelum Nabi Isa. Siapa sebelum Nabi Isa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Itu semua termasuk Musa sebelum Nabi Isa. Kalau kalian belajar sejarah sejarah dunia atau sejarah nasional, sejarah dunia, kalian akan menemukan istilah SM sebelum Masih. Berarti itu sebelum Nabi Isa. Lamun Masih ini mulainya pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masih. Artinya sekitar 500 tahun tidak ada Nabi setelah Nabi Isa meninggal dunia. Jadi itu tidak ada Nabi. Demen meninggal Nabi Isa, darah Nabi. Itu namanya disebut dengan masa fatroh tersebut. Masa orang tidak berdosa tujak. Lamun dinara Nabi berembe-rembe dan hidup dengan nundet merdosi, karena tidak ada yang membimbingnya. Itu bedanya kitab Taurat, Injil, Zabur dengan Al-Quran. Kalau ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad, setelah meninggal dunia selesai ajarannya. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah meninggal dunia, ajarannya itu harus tetap dipertahankan. Makanya kalau Nabi sudah meninggal dunia, itu namanya masa fatroh, masa tidak ada Nabi. Di sana masa kehancuran. Orang masa fatroh itu, sekalipun orang tidak berdosa, tapi dunia ini hancur. Orang tidak punya adab. Itu yang disebut dengan nanti lama-lama masa jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan. Yang ada itu hanya hukum riba. Masa fatroh itu. Makanya nabi-nabi ini turun membawa ajaran itu untuk memperbaiki dunia sebenarnya. Bukan hanya untuk ibadah saja, dah. Seandainya nabi-nabi ini tidak ada, mungkin kalian yang perempuan juga tidak ada. Dinara dengan kirim kelambi dah. Adik daik dengan ini sengkrot, lelangan, bangun masih zaman lain, karena tidak ada aturan. Aturan adat pun tidak ada. Buktinya apa? Buktinya kita di Indonesia, di Mekah, di Aparan, di Mekah saja. Zaman dulu Mekah itu termasuk orang berpendidikan, tapi lamun dengan ini ngana, longkap kepinaan jari layak tuh sendik manara Nabi. Kepinaan longkap ngana ketu dengan ini nulalah menjan mesan. Demen wasukul karena kenu. Setelah anak itu keluar, kalau dia itu perempuan, inak doang kaek, anak berdompet. Itu zaman dulu. Terus lamun dengan ini datang bulan, de kanggo tamu jo balik lain tuh leluah dan pinaan berbalik. Lamun nyengkem datang bulan, pokok dem berharga situ. Itu salamah-lamah, de darah harga tenda. Orang yang kuat, yang
hidup. Itu sebabnya ada turunnya Nabi untuk memperbaiki itu. Bukan yang kaya mau berkuasa atau yang kuat mau berkuasa, tak. Dalam ajaran seluruh para nabi, semua itu sama di hadapan Allah. Tidak ada orang mulia kecuali akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Nah, ngerti bener? Jadi kenapa ada nabi ini? Untuk memperbaiki dunia sebenarnya. Hanya saja sekarang ajaran-ajaran nabi ini yang sudah dipelesetkan oleh orang-orang yang melewati, punya kemampuan berpikir yang terlalu lebih, yang super cerdas katanya. Mohon maaf ini kalau kita di pendidikan lain zaman CBS apa kan kurikulum dulu ya, CBSA apa istilahnya sebelum KTSP, sebelum KTSP kurikulum sebelum KTSP, ibu guru lupa masih gitu ya. Kita itu belajar pakai itu dulu, tujuannya orang tuntas. Sekarang ini para profesor ini mikir-mikir, bukan mikir semakin bagus tapi semakin jelek. Coba kita kembali, mana sekarang lebih maju pendidikan Malaysia dengan Indonesia? Malaysia lebih maju. Kenapa? Karena Malaysia masih mempergunakan kurikulum yang kita pakai pertama kali. Kurikulum yang kita pakai pertama kali sebelum KTSP. Itu yang dipertahankan oleh Malaysia. Kita ini profesor-profesor kita lama-lama kita semakin bodoh kan? Bukan kita semakin pintar. Kenapa? Karena kurikulum kita ini setiap tahun berubah. Menteri berubah, kurikulum berubah, menteri berubah. Kenapa? Karena ini menjadi apa? Menjadi uang, proyek, masalah. Makanya sekarang ini susah. Guru-guru juga susah. Kenapa? Kurikulum berubah. Kenapa? Selama kita pakai pikiran manusia pasti akan berubah terus. Tujuannya sudah. Kita ini tujuannya semakin maju, kok kita semakin turun hasil pendidikan kita ini. Mohon maaf. Kenapa? Karena orang-orang selama masih mempergunakan pikiran dalam melakukan sesuatu, apalagi ada unsur dunianya, semua itu akan terus berkembang dan akan menjadi proyek saja. Ampura niki ibu kepala lagi. Begitu kenyataannya saya, karena saya juga kepala madrasah aliyah saya ini sekarang. Oke. Saya sedang jadi kepala madrasah aliyah juga. Karena paham itu sebabnya ini lama-lama kita tidak peduli dengan keadaan apa namanya kurikulum yang setiap tahun ya berubah. Apa artinya ini? Kan orang-orang hanya menjual ilmunya hanya untuk mencari uang, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi memperkaya diri sendiri. Ini masalah. Intinya kan kita bisa. Kalau di SD kita bisa nulis, bisa baca. Lamun lete, SMP, tahu mah, pikir-pikir tahu berajah mesa, kan? Dan penjelasan ambok mengerti, ya sudah. Tinggal dikembangkan, kan? Ribet sekali kok. Hanya sekedar ngajar 1 tambah 1 kok bingung sekali. Coba, ini orang-orang ini apa? Nah, kita kembali ke Maulid ini supaya kalian paham bahwa dunia pendidikan ini sekarang sudah menjadi modern. Bukan modern, semakin turun kita. Bukan modern lagi, kita semakin turun. Sudah. Nah, kita kembali. Tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Tahun 570
Lalu kenapa ada 12 Rabiul Awal? Kan belum ada, tahun Hijriahnya belum ada. Jadi begini, dari zaman dulu menentukan tanggal itu melalui dua cara. Pertama dengan matahari, kedua menentukan tanggal itu dengan bulan. Jadi lamun lae, leman zaman lae sampai zaman nani, tanggal itu ditentukan dengan dua, yaitu dengan peredaran matahari dan peredaran bulan. Begitu juga di Jawa, di Cina, di India, di seluruh negara punya tanggalan masing-masing. Punya tanggalan masing-masing. Cuma secara umum di seluruh dunia dari zaman dulu itu dia pakai dua ini saja. Nah mungkin saya kena Kliwon apa ini nah itu pon itu, tanya orang-orang Jawa yang punya tanggalan itu dari mana dia mengambil tanggalan seperti itu. Dia punya penanggalannya sendiri. Hanya Sasak yang punya penanggalan mengikuti Islam. Nah lamun Sasak kejak dia berdua penanggalan pribadi Sasak. Walau alam saya tidak tahu, mungkin penanggalan yang lain. Yang saya tahu bahasa Sasak no bobo pote, bobo bea, mulut. Aja tanggalan Sasak, bau bulan Sasak nih, dek semel jadi dengan Sasak. Lamun dek tahu arah bulan Sasak. Bobor pote, bobo bea, mulut. Sowong penembi, sowong penengah, sowong penutup, merah, roah, puasa, lebaran, lalan, lebaran. 12. Apa lemah? Yo, engkau jadi dengan Sasak lawan dia dem apa dia? Coba. Nah, bobo pote, bobo bea, mulut. Sowong penembe, sowong penengah, sowong penutup, merah, terus deman, merah, apa terus merah, roah, puasa, lebaran, lalan, lebaran. Oh, dia tahu, nengkah jadi dengan Lombok laun. Ini orang Lombok nama bulannya. Ya ampun, lamun dengan Lombok no, lamun demen-demen dengan Lombok niki paling jadi bina. Ya ampun, membuat nama bulan itu dengan nama jajan. Bubur putih, bubur bea, mulut ada. Nasi mulut niki. Nasi Rasul ada. Nasi Rasul, bukan Rasul tapi Rasul. Itu nasi yang diperuntukkan untuk Nabi. Namanya nasi Rasul. Nah, atau disebut banget Rasul. Orang Lombok nih ya ampun segar-segar doang dengan Lombok. Nah, biara jaje hibinaan. Ini cara berpikir orang Lombok itu makan. Makanya kalian harus banyak makan. Kenapa? Orang Lombok itu kalau cinta senang terhadap sesuatu pasti dibuatkan makanan. Nabi cinta kepada Nabi apa binaan? Nasi Rasul. Ya Allah. Itu cara cinta orang Lombok. Lamun ulama-ulama aja lain cara dulu. Senang lamun ulama. Selawat bina. Ulama cinta kepada Nabi, kitab dia buat. Ada namanya kitab Al-Barzanji, kitab Maulid, Maulid Ad-Dibai, Maulid Sikrul Duror, Maulid Al-Barzanji. Itu dibuat oleh ulama karena cinta kepada Nabi. Lamun batu Sasak jadi lalu binaan Nabi. Ini beda cara cinta saja. Lamun sida apa pada binaan? Hah? Lamun sidere paling tidak membaca sholawat. Lu
luwe-luwe dan baca selawat lamun seneng ojok Nabi. Lamun seneng jok Nabi, luwe-luwe dan baca selawat, ingat ajaran-ajaran Nabi, ingat bagaimana kehidupan Nabi. Nabi demen baru lahir langsung jadi anak yatim. Leman dalam tianina, leman jadi anak yatim Nabi si dari si molah-molah medok dengan toa berdua bakal lem kurang leman 20 yu. Pira yang berbakal? 10. Ya Nabi bapaknya ndak ada meninggal dunia. Si dari musokol sebenarnya. Santer isi syukur. Ya Allah, ande mak ingat nih dengar. Ande mak ingat sejarah Nabi. Ya Allah, itu nih paling bersyukur sebenarnya. Dengan toa marah, kepe debeng Nabi leman dalam tianina leman debeng. Sugul-sugul dalam keadaan yatim. Wah dinarak dengan sak nafkahi wah. Malik umur sekitar beberapa tahun ibunya meninggal dunia. Yatim piatu. Itu menderita betul itu Nabi Muhammad itu. Dari kalau ada orang menderita kemudian mampu untuk menahan itu, dia akan jadi orang besar. Memang kalau kita lihat teori cara Allah itu membesarkan orang itu dari penderitaan. Darah cerita dengan berhasil dengan tanpa penderitaan. Orang-orang mulia, orang-orang ulama ya, lamun kelas-kelas presiden sangdek jaga menderita atau yang menderita kayak dah lah ya kan. Lamun Habibie menderita, Soekarno menderita, Soeharto apalagi, Jokowi Purwanaran menderita. Mungkin Megawati yang nggak menderita kayaknya. Ya karena dia langsung jadi anak presiden masalahnya. Tapi presiden-presiden ini kalau kita lihat sejarah hidupnya pasti menderita. Apanya yang menderita? Kekurangan makan, minum segala macam. Kenapa dia kurang? Karena pada saat dia kecil memang dia bukan anak orang besar. Rata-rata presiden kita ini kan bukan anak orang besar. Hanya Megawati yang anak presiden. Kalau Soekarno itu anak orang biasa juga. Artinya anak-anak orang yang secara juga. Jadi kambing soal meni lamun demolah lalu hidup tenu. Lamun demolah lalu hidup tenu kita sedikit meremehkan. Lamun menderita hidup tenu kemudian kita mampu, itu yang luar biasa. Mikir terjadi. Lamun molah lu hidup tenu biasa orang hidup manja itu. Makanya ini jangan jadi orang manja. Ini mama dedek jadi dengan manja, dek buat aja si Nabi jadi dengan manja. Mbak kenal dengan manja. Selapu-lapu melintas satu doang. Popoan diri, makan minum sendiri, ya harus berusaha sendiri. Ngerti nih? Enggak, meli terpopoan isi ina amak buah meni kebeli buah. Ini masih terpopoan dengan ina amak nih amak nih. Jangan jadi orang manja, apalagi perempuan. Sudah. Kenapa? Sekarang kalian manja sama orang tua, nanti setelah kawin baru kalian menderita. Makanya belajar untuk tidak jadi orang manja. Apa jangan manja nu? Hah? Manja selaku baik milih ke satu, milih ke talengok doang. Tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan. Paham nih? Lawan milih narak nasi oleh-oleh mian diri gama. Narak kandung apa ranun pinaan diri. Itu namanya orang tidak manja.
Ini terduduk ngasih, terduduk kesekap apa terjangkau. Sudah, itu maksudnya pendidikan. Coba lihat itu orang-orang berhasil. Apakah ada orang-orang berhasil karena manjanya itu? Paling dia akan menjadi orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Nih sakit kepada ingat nih. Saya termasuk orang yang tidak manja. Dari saat SD enggak perlu gawe, lalu ngawis kebetulan orang tua saya yang ngarat sapi, daet engkah ngarat sapi sikar lalu jarang ini iya sih tak bisa. Setiap pagi tuh oleh sekolah. Nah ya ampun, setelah saya tamat SD lelah lalu kiri balik ya milih mondok, si lelah lalu. Akhirnya saya memilih untuk mondok. Nah saya mondok, si lelah lalu. Enggak kuno gawe, no jeluk pari, aparan yang ngawis. Akhirnya saya mondok. Di sana kita belajar saraf segala macam. Setelah itu sampai umur 25 tahun saya mondok. Umur selai tahun di Mekah saya pulang baru oleh mutendor dari Bali. Jadi pada awalnya memang karena saya hidup saya di rumah juga ngawis, boboan diri segala macam layak dekat masih SD. Begitu juga saat mondok, sehingga terbiasa hidup seperti itu. Biasa manja lemak-lemak di narak pendait kan dia rumah sakit jiwa atau diri biasa mati diri biasa dengan menu karena sudah tidak terbiasa. Angka ia kena beri nanti kelapu dede hidup manja gawean diri kamar peririan diri selesai tuis tendo peririan diri monos tendo tidak antih dengan toa ini tiba menit kebeli ini onos tendo tendo periri kering kelambi macam tahun sawut. Nah itu kenapa? Karena kita itu tadi lupa dengan ajaran Nabi itu yang kehidupan sehari-hari. Sementara hadisnya mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada gawe tahu mendoa aruan dengan sandi Islam gawe sabar menit. Nah ini kita terkadang terlalu banyak teori. Lagu dinara basic gawe seki-seki. Nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Lagu macam pembegelannya keduru. Apa kena sama berdalil-dalil dengan barat di luar berdalil-dalil lagu lu bersih. Dengan ini makanya jangan terlalu banyak dalil gawe bayar buah. Nah itulah nihayatul ilmi al-amal. Penghujung daripada ilmu itu adalah mengamalkan. Gawe apa saya tahu itulah ilmu itu yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya wajib Jumat wanan ini. Tuan nih sampun niki mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan